Hai, selamat pagi. Back with me Kenny Rao. Pagi ini saya latihan trekking di rumah saja karena tempat biasa di mana saya trekking kemarin saya baru berangkat setelah sekian lama nggak trekking karena pandemi ini. Nah, kemarin saya berangkat dan ternyata tutup dari tanggal 10 atau 12 April sampai waktu yang belum ditentukan. Tapi ya memang mengganggu kegiatan, sedikit banyaknya mengganggu aktivitas saya untuk trekking. Akhirnya saya ambil keputusan untuk trekking di rumah saja dan tidak terlalu berat-berat punya trekking, jadi memperbaiki beberapa problem yang dihadapi sama Aira. Nah, Aira ini dia punya masalah di trekking itu adalah setelah ketemu artikel pertama dan diberikan reward, harusnya dia bisa melanjutkan lagi treknya atau yang biasa kita sebut dengan retrack. Nah, di ujian IGP itu untuk IGP 1, 2, dan 3 itu ada 3 artikel yang diletakkan. Jadi artikel semacam ini. Nah, begitu dia ketemu, dia tiarap, kita ambil artikelnya dan dia harus melanjutkan kembali trek. Saya tidak menjelaskan terlalu panjang lebar mengenai peraturannya, pengurangan nilainya di mana, kesalahan yang bisa mengurangi nilai itu di mana. Tapi di sini saya hanya ingin sharing. Jadi Aira itu begitu tiarap di artikel pertama, untuk retracknya lagi dia sudah tidak mau retrack. Nah, memang ada beberapa cara yang saya tahu. Salah satunya misalnya memberikan sentakan kecil di leash untuk dia retrack. Ini sedikit force system ya, sedikit memaksa. Tapi saya dulu sekali saya pernah menggunakan dan akhirnya menemukan suatu problem baru, yaitu anjing jadi sedikit menghindar untuk melakukan trek lagi. Nah, ini justru memperparah keadaan, dimana kalau memang anjingnya punya nerve yang kita bilang agak sedeng sedikit, mungkin dia mau untuk retrack. Tapi sebenarnya bukan masalah nerve-nya bagus atau tidak bagus, tapi cara ini buat saya tidak efektif kita pakai ke anjing kalau ada cara yang lain. Dan jikalaupun berhasil, mungkin ya akan terlihat anjing itu seperti tidak enjoy lagi melakukan tugas trekkingnya. Nah, yang berikutnya ada cara lain, yaitu misalnya kita taruh reward yang lebih banyak. Di sini saya sulit untuk memberikan pandangan karena ada beberapa teman yang trekking dengan reward yang sudah cukup nikmat ya, seperti misalkan sosis, keju, daging dan lain-lain. Tapi yang pernah saya dapatkan di seminar beberapa tahun lalu dari seorang trainer dari Jerman, dia menyarankan trekking itu selalu menggunakan dog food saja. Nani? Di situ saya berpikir, kenapa harus dog food saja? Kenapa tidak kasih yang lebih enak? Dan ternyata ini jawabannya. Jadi anjing-anjing saya mau dari zaman Toby, zaman Uros, Cleo, Wido dan lain sebagainya, bahkan sampai hari ini dengan Aira, saya selalu track dengan reward dog food yang setiap hari dia makan. Jadi misalkan Aira makan pagi hari 200 gram misalnya. Nah, jadi 200 gram atau 100 gram itu saya pakai untuk di trekking. Jadi sekalian latihan, sekalian makan. Nah, jawaban dari kenapa harus dog food adalah saat kita ingin retrack, dimana Aira menunjukkan sikap atau attitude yang tidak mau retrack, dan saya berikan reward dog food lagi lebih banyak butirannya di langkah pertama setelah trek,
ternyata itu juga tidak membuat Aira tergiur untuk melakukan trek kembali, walaupun di depan dia ada dog food yang cukup banyak. Nah, disinilah saya akan gunakan daging ayam untuk memancing dia retract. Nah, fungsinya adalah kalau saya bisa jabarkan dari sisi pandang anjing, oke, saya sepanjang trek saya sudah makan dog food yang rasanya biasa-biasa saja. Nah, di sini adalah fungsinya ayam supaya dia merasakan, ternyata di depan ada sesuatu yang lebih nikmat. Nah, jadi saya tracking memang selalu dengan dog food supaya nanti ada masalah di tracking atau mungkin di latihan obedient, saya bisa memakai reward makanan yang lebih nikmat untuk memancing dia mau kembali bekerja. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya juga tidak tahu apakah cara ini bisa ke Aira apa enggak, karena sepanjang karir saya melatih hanya ada mungkin dua kali, satu atau dua kali ketemu problem seperti ini, tapi saya menggunakan reward dog food, anjing tersebut mau retract lagi. Nah, kalau kali ini Aira kan benar-benar tidak mau retract dan kita coba dengan daging ayam. Mudah-mudahan berhasil. Jikapun berhasil, maka saya harus tetap mengulang permainan ini berkali-kali sampai dia paham bahwa setelah ketemu artikel saya harus jalan lagi. Nah, jika tidak berhasil, maka izinkanlah saya untuk berpikir bagaimana caranya. Baik teman-teman, kita lihat bagaimana saya melakukannya. Oke, seperti biasa saya membuat jejak di sandpad dengan menaruh beberapa butir dog food dan mulai masih melakukan double lead, yaitu menyeret dan menaruh dog food di setiap langkah, dimana ada 1-2 kali saya buat setelah 2 langkah baru saya kasih dog food. Dan untuk belokan saya masih membuat curve atau sedikit melingkar, jadi bukan belokan tajam, supaya membantu anjing. Nah teman-teman, jadi di sini saya akan taruh sebuah artikel yang mengharuskan anjing untuk diarap. Jadi problem yang terjadi adalah ketika Aira diarap, mengidentifikasi artikel, saya ambil artikelnya dan saya berikan reward. Lalu retract-nya dia tidak mau, dan saya tidak tahu kenapa. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi di awal, jadi rencana saya adalah begitu dia tiarap, saya berikan sedikit reward dog food. Lalu untuk retract berjalan lagi, saya tetap akan bikin jejak dan menaruh sedikit dog food di langkah pertama. Tapi nantinya ketika akan retract, saya akan menggunakan reward yang lebih enak, yaitu saya coba dengan daging ayam tadi
saya pastinya akan kasih dia mencoba dulu daging ayam tersebut dan menaruh di langkah pertama untuk retract. Nah, harapan saya adalah mungkin karena makanannya rewardnya enak, daging, ya mungkin dia akan melanjutkan trek ini. Kita coba lihat apakah cara ini bisa berhasil ke air atau tidak.
Ya teman-teman, selesai sudah latihan trekking pagi ini, dimana saya trek at home. Dan ternyata cara tadi dengan menggunakan daging ayam sangat efektif untuk membuat Aira mau melangkah satu langkah ke depan dan meneruskannya kembali sampai selesai trek. Jadi trekking ini tidak mudah ya, bahkan sebenarnya tadi di lapangan saya ini nggak steril karena kan banyak anjing latihan juga, lalu The Gangster juga suka main di sana. Tapi pada sesi latihan di rumah ini saya sebenarnya tidak fokus ke main tracknya, yang saya fokus adalah di retrack tadi. Nah, trekking itu memang tidak mudah. Untuk hal-hal seperti itu saja ada cara-cara yang harus kita lakukan, bagaimana untuk memotivasi anjing untuk bekerja kembali. Mudah-mudahan apa yang saya sharing barusan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang khususnya bermain IGP jika ketemu problem seperti ini. Dan tentunya latihan ini pasti harus saya kerjakan besok lagi dan lagi sampai Aira benar-benar paham. Baik teman-teman, itulah tadi sedikit sharing pagi ini bersama saya dan Aira. Habis ini saya akan lanjutkan latihan pagi dengan Ana, Ziko dan Zeus dan Aira lagi, karena sore setiap hari, hampir setiap sore di sini hujan, jadi sama sekali tidak bisa latihan. Akhirnya saya mengambil inisiatif untuk latihan pagi saja. Jadi sore mau hujan tidak masalah buat saya, karena sudah latihan di pagi harinya. Jangan lupa subscribe jika channel ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap berlatih, tetap semangat, maju terus Dog Sport Indonesia.